Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Jumpa lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba Barat. Pada kesempatan ini renungan dalam Mutiara Pagi kita saya beri judul Senantiasa Berbuat Baik, yang mana didasarkan pada Injil Lukas bab 6 ayat 6-11. Marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami naikkan pujian kehadirat-Mu. Hanya Engkaulah Allah yang maha tinggi dan maha tahu. Tak terhingga kemurahan-Mu bagi kami umat-Mu. Syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk tidur yang aman dan nyenyak, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu kami mohon sudahlah kiranya Engkau mengutus Roh-Mu untuk membuka akal budi, hati dan pikiran kami. Semoga kami dapat meresapinya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita semua pasti pernah berbuat baik kepada orang lain atau mengalami kebaikan dari orang lain. Perbuatan baik yang kita alami akan membuat kita menjadi bahagia. Sebaliknya, perbuatan baik yang kita lakukan
akan membuat orang lain menjadi bahagia. Kebaikan selalu membawa kebahagiaan bagi semua orang. Semua orang pasti ingin hidup baik. Perlu kita ketahui bahwa ukuran kebaikan setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang dianggap baik karena membantu orang lain yang kesusahan. Ada pula yang dianggap baik karena sudah mentraktir orang lain. Ada juga orang yang pura-pura baik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Lawan dari kebaikan adalah keburukan atau kejahatan. Keburukan atau kejahatan akan menimbulkan kesedihan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang buruk berarti tidak baik untuk kehidupan manusia. Dua kekuatan ini senantiasa mewarnai kehidupan manusia. Ada hal-hal yang baik dan buruk yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ada orang yang baik dan juga ada orang yang tidak baik. Orang yang baik akan selalu mendapatkan dukungan, sedangkan orang yang tidak baik akan selalu dijauhi. Namun dalam kenyataannya manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Orang yang melakukan kebaikan akan dianggap sebagai musuh dan pengkhianat. Sedangkan orang yang melakukan keburukan atau kejahatan malah disenangi. Ada oknum-oknum tertentu yang menghujat perbuatan baik dan memuji perbuatan yang buruk. Ada orang yang berbuat baik hanya untuk mendapatkan popularitas dan terkenal. Hal ini merupakan kenyataan hidup yang sering kita hadapi. Sebagai contoh, siswa yang melaporkan teman yang menyontek saat ulangan atau ujian akan dianggap sebagai orang yang tidak setia kawan dan tidak memahami kesulitan teman. Orang-orang seperti itu akan dijauhi. Mereka akan dianggap sebagai orang yang sok suci di muka bumi. Sedangkan siswa yang memberikan contekan saat ulangan atau ujian akan dipuji-puji dan disanjung seperti seorang pahlawan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dalam hidup bermasyarakat terjadi degradasi nilai moral. Moralitas tidak dipandang sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Ada juga orang yang melarang perbuatan-perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Penolakan terhadap kebaikan bukan saja terjadi di zaman ini. Pada zaman dahulu juga terjadi penolakan terhadap kebaikan atau terhadap orang-orang yang berbuat baik. Yesus pun mengalami hal itu. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar mengisahkan hal itu. Yesus yang hendak berbuat baik pun selalu diawasi oleh para ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka mengamati Yesus
yang hendak menyembuhkan orang yang sakit. Bacaan Injil diawali dengan tindakan Yesus yang mengajar di dalam rumah ibadat. Kebetulan hari itu merupakan hari Sabat. Pada hari Sabat, masyarakat Yahudi akan berkumpul di dalam rumah ibadat untuk mengadakan kebaktian dan mendengarkan sabda Allah. Yesus hadir di tempat itu untuk mengajar. Banyak orang dari berbagai golongan yang ingin mendengarkan pengajaran Yesus. Bahkan para ahli Taurat dan orang Farisi pun mendengarkan pengajaran Yesus. Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan kelemah lembutan. Hal inilah yang membuat masyarakat Yahudi sangat bersimpati dan sangat senang apabila Yesus tampil. Di antara para pendengarnya ada seorang yang menderita sakit. Ia menderita sakit mati sebelah tangan bagian kanan. Pada zaman dahulu, orang Yahudi menganggap bahwa penyakit yang diderita oleh seseorang merupakan kutukan dari Allah akibat dosa yang dilakukan, entah dosa orang itu, dosa orang tuanya, maupun dosa nenek moyangnya. Itulah sebabnya dalam kesempatan lain Yesus terlebih dahulu mengampuni dosa seseorang sebelum menyembuhkannya. Yesus memperhatikan orang itu dan menaruh belas kasihan terhadapnya. Namun tindakan Yesus rupanya diperhatikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka memperhatikan Yesus apakah ia akan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat atau tidak. Orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat. Pada hari Sabat, seturut hukum Musa, setiap orang dilarang untuk bekerja. Aturan inilah yang dipegang teguh oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka menganggap bahwa menyembuhkan orang sakit merupakan pekerjaan, karena itu sangat dilarang. Mereka sebenarnya sedang mencari kesalahan Yesus agar mendapatkan alasan untuk menghukum Dia. Sudah sejak awal mereka sangat membenci Yesus. Mereka melihat bahwa kehadiran Yesus merusak tatanan sosial yang telah dibangun sejak ribuan tahun yang lalu. Yesus dianggap sebagai orang yang menentang hukum Musa, hukum yang telah menjaga kesalehan dan kesucian mereka. Yesus mengetahui maksud mereka itu. Oleh karena itu, sebelum menyembuhkan orang sakit itu, Yesus memanggilnya dan meminta ia berdiri di tengah. Lalu Yesus menyampaikan pertanyaan kepada semua orang yang hadir di tempat itu. Apakah boleh berbuat baik atau tidak? Secara khusus berbuat baik pada hari Sabat. Pertanyaan ini sebenarnya ditujukan kepada semua pendengarnya saat itu dan juga kepada kita semua. Yesus tidak sedang berusaha mengajarkan kita untuk melanggar aturan. Aturan tetaplah aturan yang harus dipatuhi. Aturan mengatur hidup manusia. Yesus pun mengetahui bahwa pada hari Sabat
semua orang tidak diperkenankan untuk bekerja. Dengan adanya aturan hidup, manusia akan menjadi lebih tertib dan terkendali. Yesus mengajak kita untuk bisa melihat situasi dan peka terhadap situasi. Namun, yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah kebaikan dan kehidupan. Aturan, kalau menuntun manusia kepada kebinasaan, akan menjadi tidak berguna. Aturan tidak akan berlaku jika membuat manusia menjadi kacau. Aturan memang baik, tetapi ada tujuan yang lebih tinggi dari aturan tersebut. Yesus mengajak kita untuk melihat kebaikan di balik penegakan aturan yang berlaku. Yesus hendak menyelamatkan orang sakit itu dan membebaskan si sakit dari penderitaannya. Lebih jauh lagi, Yesus hendak menyelamatkan orang itu dari kuasa dosa yang membelenggunya. Pada akhirnya, tidak ada orang yang mampu menjawab pertanyaan itu. Yesus menegur semua orang yang ada di tempat itu. Dalam Injil Matius bab 12 ayat 9 sampai 14 mengisahkan bahwa Yesus mengambil contoh seseorang yang tetap mengambil dombanya yang jatuh ke dalam sumur walaupun pada hari Sabat. Yesus hendak menegaskan kalau manusia lebih berharga daripada domba. Jika manusia selalu memperhatikan hewan ternak mereka, maka manusia juga harus lebih memperhatikan sesama yang menderita. Yesus pada akhirnya menegaskan bahwa manusia boleh berbuat baik sekalipun pada hari Sabat. Penginjil Markus mengisahkan bahwa Yesus merasa sedih karena kekerasan hati banyak orang. Manusia sangat berkeras hati sehingga melupakan hal yang esensi dari aturan. Yesus pun menyembuhkan orang sakit itu. Ia menjadi sehat kembali dan terbebas dari penderitaannya. Bahkan ia juga diselamatkan dari kuasa dosa yang membelenggunya. Yesus membawa pembebasan kepada orang-orang yang tertawan akibat dosa. Ini merupakan salah satu tugas perutusan Mesias yang telah diramalkan oleh Nabi Yesaya. Yesus menekankan pentingnya keselamatan pribadi dari sekedar penegakan aturan yang berlaku di dalam kehidupan bersama. Aturan harus menciptakan komunitas yang baik, dan komunitas yang baik ditandai dengan kehadiran orang-orang yang telah diselamatkan. Tindakan dan maksud baik Yesus mendapat dua reaksi yang berbeda. Reaksi pertama ialah orang merasa senang karena Yesus membawa kelegaan. Bagi orang-orang kecil, miskin dan tertindas, Yesus merupakan pembebas yang sejati. Hal itu Yesus tunjukkan dalam seluruh hidupnya. Yesus senantiasa ada bersama semua orang yang membutuhkan bantuannya. Ia hadir memberikan kesejukan kepada semua orang. Sabda Allah yang diwartakan kepada masyarakat Yahudi membawa kebahagiaan bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka sangat membenci Yesus karena menganggap
menganggap kehadiran Yesus sebagai batu sandungan. Mereka melihat Yesus sebagai orang yang hendak menghancurkan tatanan sosial yang ada. Yesus adalah orang yang sering melawan hukum Musa, bahkan menghujat Allah dengan menganggap dirinya sebagai anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tindakan Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat menjadi inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita sekalian. Yesus mengajak kita untuk senantiasa berbuat baik apapun situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Aturan yang dibuat hendaknya membawa kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Tujuan tertinggi dari hidup manusia adalah kebahagiaan. Kebahagiaan hanya bisa dicapai kalau kita saling membantu. Yesus menghendaki agar kita senantiasa membantu mereka yang menderita dan yang membutuhkan pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Allah telah menciptakan penolong bagi manusia. Allah menciptakan manusia untuk selalu hidup berdampingan satu sama lain. Hidup berdampingan hanya bisa dicapai dengan berbuat baik terhadap orang lain. Walaupun demikian, ada berbagai pihak yang pasti tidak menyukai kebaikan. Mereka malah membenci orang-orang yang memberikan bantuan kepada yang sangat membutuhkan. Orang-orang seperti itu tidak tahan jika menyaksikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Mari kita senantiasa melakukan kebaikan dan membantu orang lain yang membutuhkan, terutama mereka yang miskin, menderita, dan yang disingkirkan dari masyarakat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Demikianlah renungan yang dapat saya bawakan. Mari kita senantiasa melakukan kebaikan kepada sesama. Kita tutup kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, Putramu telah mengajarkan kepada kami bahwa kebaikan merupakan tujuan hidup manusia. Kami hendaknya senantiasa membagikan kebaikan kepada sesama, karena itu adalah kunci menuju hidup yang bahagia. Kami mohon kepadamu, sudahlah kiranya Engkau membantu kami, agar kami senantiasa membagi kehidupan kepada sesama, apapun situasi yang kami hadapi. Bukalah hati orang-orang yang enggan untuk berbuat baik. Semoga mereka tergerak untuk senantiasa melakukan kebaikan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.